Let's learn together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kalian tidak belajar di sekolah, kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Karena belajar matematika dari rumah akan menjadi lebih mudah. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru setelah kita melewati materi UTS ya, yaitu perbandingan jika salah satu diketahui. Matematika kelas 5 SD. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mendahulukan untuk berdoa bersama-sama. Semoga kalian dapat memahami dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Selanjutnya, seperti biasa, kalian siapkan buku tulis, alat tulis, buku matematika kelas 5, dan yang terpenting adalah kalian harus simak dan perhatikan penjelasan materi ini dari awal hingga akhir. Kompetensi dasar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda. Materi pembelajarannya adalah perbandingan dua besaran yang berbeda. Sebelum materi yang baru, Ibu mau review nih materi yang kemarin. Perbandingan kata lain dari rasio ya, jangan sampai lupa. Membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana disebut apa? Ya, perbandingan atau rasio. Menuliskan nilai perbandingan sesuai dengan kata pertama pada soal cerita. Jadi, tidak asal menuliskan angkanya ya. Oke, kita masuk ke materi yang baru, perbandingan jika salah satu diketahui. Perhatikan contoh berikut. Perbandingan anak laki-laki dan perempuan di aula sekolah adalah 8:3. Jika banyaknya anak perempuan ada 24, maka berapa banyak anak laki-laki? Ada yang bisa? Yuk kita bahas bersama-sama. Silahkan disimak ya. Diketahui anak laki-laki per anak perempuan. Anak laki-laki itu angkanya 8, kita tulis 8. Anak perempuan angkanya 3, kita tulis per 3. Jika dibaca, perbandingannya adalah 8:3. Dan anak perempuannya sebanyak 24. Yang ditanya adalah berapa banyak anak laki-laki? Nah, di sini kita akan menjawabnya. Lihat caranya. Karena yang ditanya anak laki-laki berarti anak laki-lakinya berada di paling atas atau di posisi pembilang. Lihat, anak laki-laki per anak perempuan dikali banyaknya anak perempuan. Jika dimasukkan dalam nilai atau angka menjadi 8/3 dikali 24 sama dengan, untuk menghitung bilangan seperti ini, Ibu jabarin pada di dalam kurung. 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 baru dikalikan 8. Berapa 24 bagi 3? Ya, betul. 8. Jadi 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi banyaknya anak laki-laki ada 64. Bagus. Paham ya? Next, perbandingan jika jumlah diketahui. Ingat, tadi jika salah satu diketahui, sekarang ada kata-kata jumlah. Perhatikan baik-baik dan harus dicatat. Apabila besarnya perbandingan dari A dan B adalah A banding B kecil dan jumlah sebenarnya dari keduanya adalah A besar ditambah B besar sama dengan J besar.
A dan B itu adalah sebuah kata dalam kalimat. Dalam sebuah soal cerita ya. A dan B kecil itu adalah sebuah angka perbandingan. J itu adalah jumlah. Kita lanjut. Maka untuk mencari besar sebenarnya masing-masing adalah sebagai berikut. Lihat rumusnya. Jika mencari A besar, berarti A kecil itu berada di atas. Per A kecil ditambah B kecil dikali J. Ini untuk mencari A. A kecilnya berada di atas. Jika yang ditanya adalah B besar, berarti B kecilnya berada di atas. Per A tambah B dikali J. Nanti ketika masuk contoh, pasti kalian paham. Yang kedua, apabila besarnya perbandingan dan jumlah sebenarnya dari keduanya sudah diketahui, maka perbandingan yang dijumlahkan dan dijadikan penyebut dari perbandingan yang dicari. Kita masuk sebuah contoh soal. Contoh soalnya kalian akan memasuki soal cerita di materi ini. Jadi kalian harus memahami soal ceritanya ya. Oke, perbandingan umur Syifa dan Tony adalah 2:5. Ingat, 2:5. Ibu tanya nih, angka 2 ini milik siapa? Syifa atau Tony? Ya, betul. 2 ini adalah milik Syifa. 5 ini adalah milik Tony. Paham ya? Jika diketahui jumlah usia mereka adalah 35 tahun, berapakah usia mereka masing-masing? Berarti kalian harus mencari usia Syifa berapa, usia Tony berapa. Oke, kita masuk penyelesaiannya. Diketahui perbandingan umur Syifa, lambangnya A kecil, angkanya adalah 2. Perbandingan umur Tony, lambangnya B kecil, angkanya 5. Nah, jumlah umur mereka jika dijumlahkan adalah 35. Yang ditanya adalah umur Syifa berapa, umur Tony berapa. Oke, kita jawab. Umur Syifa, A kecil per A plus B kecil dikali J atau jumlah. Ingat, umur Syifa itu lambangnya A besar ya, jadi A kecil yang di atas. Kita masuk ke angkanya. Sama dengan A kecil itu angkanya adalah 2. Jadi per 2 tambah 5. 5 itu punya si Tony. Paham? Dikali 35. 35 itu adalah jumlahnya. Jadi diketahuilah 2/7 dikali 35. 35 dibagi 7 hasilnya 5. 5 dikali 2. Ya, pintar kalian. Hasilnya 10. Ketemu deh usianya Syifa 10 tahun. Next, umur Tony. Lihat umur Tony, kita di sini B kecil berada di atas. Jadi B plus A plus B dikali J. Sama dengan 5 per 2 plus 5 dikali 35. Sama dengan 5/7 dikali 35. 35 dibagi 7 hasilnya 5. 5 dikali 5 berapa yuk? Ya betul. 25. Berarti umur Tony adalah 25 tahun. Jadi usia Syifa adalah 10 tahun dan Tony 25 tahun. Oke, untuk membuktikannya, apakah benar Syifa 10 tahun, Tony 25 tahun jika digabungkan 35 tahun? Kita buktikan, 10 tambah 25 sama dengan 35 tahun. Berarti terbukti. Jawaban kalian sudah betul. Paham ya? Oke. Evaluasi untuk materi ini, buka buku paket matematika, halaman 87, latihan 2.2, kerjakan nomor 2,
3, dan 5. 3 soal aja nih. Kalian pasti bisa. Kesimpulannya untuk materi ini adalah kalian harus benar-benar sudah bisa membedakan antara perbandingan jika salah satu diketahui dan jumlah diketahui. Yang kedua, jika salah satu diketahui, maka penyebutnya sesuai dengan angka perbandingannya. Yang ketiga, jika jumlah yang diketahui, pada soal ada kata-kata jumlah dan penyebutnya harus dijumlahkan. Oke? Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn together.